tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Dialah Yesus sumber kekuatan dalam hidup kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Mari, ayo Bapak Ibu sama-sama semua. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Kita panggil Allah kita, Yesus namanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selama. Lebih lagi, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali hari ini hari Senin, kita sebelum melakukan segala aktivitas kita, segala rutinitas kita pada hari ini, kita kembali akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya di atas firman Tuhan ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Sungguh pada hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kami, atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada satu cerita yang sangat bagus. Di lingkungan saya tinggal, tiap pagi saya lihat ada seorang ibu menggaes sepedanya, tapi sambil dia jual gorengan, saudara. Awal-awal yang saya lihat dia cuma gorengan pisang, kemudian ada beberapa gorengan yang lain, misalnya ubi. Nah saudara, berjalannya waktu ternyata ibu ini bukan hanya gorengan yang dia jual,
tapi dia mulai menjual nasi uduk dan beberapa makanan ringan. Singkat cerita, Bapak Ibu, sambil saya membeli itu, ibu itu bercerita bahwa dia seorang janda dan dia harus berjuang untuk menghidupi ketiga anaknya. Oleh karena itu dia bersyukur kepada Tuhan karena ibu ini seorang beriman, karena melalui penjualan ini anak-anaknya ternyata mulai ada hal yang indah dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berjalannya waktu sambil ibu ini sukacita dia dalam jualannya itu, dia mulai menjual air galon. Dia mulai menawarkan air galon kepada langganannya, saudara. Meskipun untungnya cuma 500 setiap galon, dia perlu kekuatan tenaga untuk membawanya, untuk menggotongnya, tetapi dia tetap setia, saudara. Dia tetap setia kepada Tuhan dan dia tetap tidak bersungut-sungut. Sampai akhirnya kuenya juga diberkati, air galonnya juga diberkati. Akhirnya, saudara, ternyata ibu ini bisa menyewa sebuah kios. Dan kios itu adalah kios kue, di mana setiap pagi dia harus buka dan begitu banyak orang yang mau pergi kerja, yang mengantar anaknya sekolah, maupun ibu-ibu yang pulang belanja pasti mampir ke tukang kue itu. Dan ternyata dia diberkati, saudara. Sampai air galonnya pun diberkati. Dari dia naik sepeda, kemudian dia bisa membeli sebuah motor. Sehingga anak-anaknya diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, cerita ini sungguh menarik perhatian bagi kita. Satu, ibu ini tidak pernah bersungut-sungut. Ibu ini selalu berusaha untuk membesarkan anaknya dengan cara tidak meminta-minta. Tapi dia berusaha bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya dengan jualan kue, meskipun harus mengayuh sepedanya itu. Bapak Ibu pernah ingat tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu mengumpulkan mana. Memang Tuhan memberi makanan kepada burung, tapi Tuhan tidak taruh makanan itu di sarang burung. Tapi burung itu harus berusaha terbang dan mencari makan itu. Artinya Tuhan mau kita untuk bekerja. Dan luar biasanya, saudara, apa yang ibu ini lakukan itu luar biasa. Akhirnya dia bisa membeli sebuah kios kue yang diberkati. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau saya perhatikan dalam kisah ini, saudara, ternyata ibu ini setia dari hal yang terkecil. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Alkitab berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Banyak hal-hal yang menarik, orang-orang yang berhasil kehidupannya karena ia memulai dari segala sesuatu yang kecil. Lalu bagaimana dengan kita hari ini?
Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang terkadang dianggap sepele ternyata memiliki dampak yang besar. Jika hal itu buruk, tentu akan membawa dampak kurang baik di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang kelihatan terkadang sepele itu mempunyai dampak yang sangat besar. Seperti ibu ini. Meskipun dia hanya naik sepeda, hanya menawarkan kue-kue gorengan itu, tapi ibu ini setia dan mempunyai dampak yang besar. Ibu ini punya pelanggan yang setia. Jika hal itu buruk, tentu akan membawa dampak kurang baik di kemudian hari. Berbeda dengan kebiasaan baik itu akan membawa dampak yang baik sehingga membuat perubahan yang sangat berarti dalam hidup ini. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingat Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang dapat 1. Tapi sayang sekali yang dapat 1 talenta mempunyai niat hati yang jahat. Karena dia berpikir negatif tentang tuannya. Sampai 1 talenta itu hanya dikubur dalam-dalam. Karena yang menerima 1 talenta berpikir tuannya tidak adil. Ada yang dikasih 5, ada yang kasih 3. Kenapa saya dapat cuma 1? Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hal-hal yang terkadang dianggap sepele ternyata memiliki dampak yang besar. Jika hal itu buruk, tentu akan membawa dampak yang buruk di kemudian hari. Tetapi berbeda dengan kebiasaan baik, itu akan membawa dampak yang baik sehingga membuat perubahan yang sangat berarti. Itulah yang firman Tuhan katakan hari ini. Kembali dengan talenta. Dengan 1 talenta, sebenarnya orang itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan dengan jalan setia dalam perkara yang kecil. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita setia dalam perkara-perkara yang kecil di dalam segala bidang kehidupan ini. Bukti bahwa seorang setia ia akan berpegang teguh, ia akan taat patuh di dalam mengerjakan tugas yang diberikannya itu. Dia tidak peduli apakah pekerjaan yang ia kerjakan itu berat atau tidak, berat atau ringan, tetapi ia lakukan itu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, seorang ibu dia harus menghadapi 3 anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Ternyata ibu ini diberkati Tuhan. Saudara, di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan buat kita hari ini, Yesus mengajarkan kepada setiap pengikut-pengikutnya untuk berlaku setia, dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Kalau dimulai dari perkara-perkara yang kecil, maka akan setia pula pada hal yang besar.
Oleh karena itu pada hari ini pergunakanlah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan sanggup memberkati engkau luar biasa. Marilah kita belajar setia dalam hal-hal yang terkecil. Karena hal ini akan membiasakan kita untuk berlaku setia pada hal yang besar. Sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, jika dilakukan dengan setia, maka kita akan percaya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita pelajari. Dengan melakukan hal-hal yang kecil saudara, maka kita akan dipercaya untuk melakukan hal yang besar. Dan kita akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari semula. Oleh karena itu pada hari ini setialah dalam perkara yang kecil. Mungkin hari ini Tuhan percayakan kita untuk bekerja sebagai seorang OB. Setia. Mungkin hari ini kau dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa ojek. Setia. Mungkin hari ini kau dipercayakan Tuhan membuka warung kecil-kecilan. Setia dalam perkara yang kecil. Maka saudara akan bisa lihat satu hal yang indah. Di mana kalau kita setia dalam hal-hal yang kecil, Tuhan sanggup memberkati kita perkara yang besar. Saya teringat bagaimana sebelum jadi hamba Tuhan. Pada waktu itu saya masih kuliah, sekolah seminari Betel Petamburan, Fakultas Teologi. Di samping saya sekolah, kuliah, saya juga bekerja di satu sinode Gereja Betel Indonesia. Dan saya bekerja bukan di sinode, tapi di bagian wilayah Jakarta, yaitu Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia. Meskipun tugas saya hanya sebagai penghantar surat di sebuah sinode Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia, di mana ketua BPD-nya adalah Bapak Pendeta Suhandoko Wiraspati MH. Saudara bayangkan saya harus keliling untuk memberikan surat-surat kepada seluruh gereja yang ada di Jakarta. Mungkin saat itu masih ada kurang lebih 417 GBI. Baik di Jakarta Timur, Pusat, Utara, Barat maupun Selatan. Dan hijrah juga ke Bekasi, Tangerang dan wilayah sekitarnya. Karena Tangerang saat itu belum ada BPD Banten. Nah, dalam setiap perkara yang kecil ini saya lakukan. Biasanya kalau di sinode GBI saudara, BPD ada program-program Natal bersama, kemudian Paskah bersama hamba-hamba Tuhan, se-Jakarta, seminar, rapat MD Majelis Daerah. Itu yang memberi surat kurirnya saya. Sehingga saya pun bisa tahu seluruh jalan. Mungkin saat itu belum ada istilah HP yang tahu wilayah jalan Google Net. Saya ngerti jalan di Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, jalan kecil, jalan gede, jalan tikus dan lain sebagainya. Bahkan hijrah ke Bekasi, jalan Haji Oking, bahkan hijrah ke Tangerang sampai ke Parung Panjang, wilayah Depok dan sekitarnya saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan,
ternyata apa yang saya lakukan itu tidak sia-sia. Meskipun hanya menghantar surat-surat gereja, sampai akhirnya pun saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta dengan menyelesaikan studi di Fakultas Teologi Seminari Betel Petamburan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setiap orang ingin sukses, setiap orang ingin berhasil, rumah tangga yang penuh kebahagiaan di dalam segala bidang. Sudahkah kita setia dalam perkara yang kecil? Saya berharap pada saat kau dengar firman Tuhan hari ini, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha, di dalam perusahaan, atau mungkin di dalam segala bidang, kalau hari ini Tuhan percayakan kau setia, maka sudah akan lihat hal-hal yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan akan menjadi berkat buat kita semua. Dan satu hal, ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan sanggup memberkati kita. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Satu pelajaran yang terindah hari ini yang kami dengar Tuhan, di mana hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami di dalam mengisi kehidupan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kalau kami setia dalam perkara yang kecil, Tuhan sanggup memberkati kami dengan perkara-perkara yang luar biasa. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan melalui firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti acara YouTube channel pagi hari ini diberkati Tuhan. Dan kami percaya segala aktivitas kami hari ini, segala kegiatan rutinitas kami pada hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang kami sedang hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam saja, tapi Tuhan akan ambil bagian yang terindah, sehingga kami bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat, percaya, yakin bahwa Tuhan sanggup mengangkat kita terus naik dan bukan turun. Marahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.